Peristiwa unik terjadi pada kejuaraan dunia catur Blitz 2024. Daniel Dubov kalah WO dari Hans Niemann. Setelah kekalahan itu, Dubov menghajar lawan-lawannya, termaksud Pragnananda Ramesbabu. Pragnananda memulai dengan D4. Dubov membalas dengan kuda F6. Pendekatan hipermodern, mengontrol petak pusat dengan perwira. Prag kemudian mengembangkan gajah ke petak F4. Dia ingin bermain London System. Dubov di posisi ini mendorong B6, mempersiapkan gajah fianchetto. Setelah E3 mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar, Dubov langsung memainkan gajah fianchetto. Dengan demikian, gajah untuk sementara tidak boleh keluar karena pion akan dimakan. Pragnananda mendorong C4, dibalas D6, mempersiapkan tempat untuk kuda. Lalu kuda C3, kuda B ke petak D7, selanjutnya kuda F3. Dubov mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto yang kedua. Jika Anda suka bermain dengan double fianchetto, maka game Daniel Dubov sangat penting untuk dilihat. Selanjutnya, Pragnananda membawa menterinya ke petak C2, membayang-bayangi pion C. Lalu gajah fianchetto persiapan rokade, dan Pragnananda mengeluarkan gajah petak terang ke petak E2. Daniel Dubov kemudian langsung rokade untuk mengamankan raja. Dan di posisi ini, Pragnananda terlebih dahulu menempatkan benteng di petak C8, memberikan shadowing pada menteri Dubov. Dubov menyingkirkan menteri ke petak E8, setelah itu putih rokade, kemudian H6, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda atau gajah di petak G5. Pragnananda membalas dengan H3, mencegah lompatan kuda ke petak G4. Setelah itu, Daniel Dubov mulai menciptakan tekanan pada petak center. Gajah dan pion terancam, maka pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah mundur ke petak H2, lalu A6. Dubov memainkan langkah profilaksis, mencegah lompatan kuda di petak P5. Oleh karena itu, Pragnananda menempatkan kuda di petak D5. Ancaman selanjutnya pada pion C. Di posisi ini, Dubov tidak ingin terjadi pertukaran kuda. Terlebih dahulu, dia menempatkan benteng di petak C8 untuk menjaga pion. Setelah itu, kuda mundur ke petak D2. Pragnananda memainkan langkah yang tidak tepat menurut engine. Dubov membalas dengan kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah makan pion, ancaman pada pion A. Namun, Pragnananda terlebih dahulu mengambil pion dan menyerang benteng. Benteng kembali ke petak A8, lalu Pragnananda mengadu gajah. Daniel Dubov tidak makan gajah. Dia mendorong C6, memberikan penjagaan pada gajah sekaligus bersiap untuk menciptakan dua pion di petak center. Akan tetapi Pragnananda tidak menukar gajah. Di posisi ini, Pragnananda mendorong A4. Dubov mengimbangkan kuda ke petak C5. Setelah itu, Pragnananda memberikan Dubov sebuah pion yang sangat beracun. Jika benteng makan pion, maka ada balasan B4. Forking, hitam akan kalah perwira. Dan jika pion makan pion, ini akan dibalas dengan gajah makan gajah, membuka tekanan menteri pada kuda. Jika pion makan gajah, maka kuda akan dimakan. Dan jika kuda lari misalnya ke petak A6, maka menteri makan pion. Putih menang 1 perwira. Oleh karena itu,
Dubov tentu saja tidak tergoda dengan pion racun. Dia menarik mundur kudanya ke petak D7. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, gajah terancam. Gajah mundur ke petak D3, lalu benteng A2 memberikan pining pada pion B. Pragnananda di posisi ini membawa kudanya ke petak E4, bersiap untuk menyerang menteri. Akan tetapi, kuda A4, tekanan besar pada pion B. Oleh karena itu, benteng menjaga pion. Selanjutnya, Dubov membawa menterinya ke petak E6. Di posisi ini, Pragnananda membuat langkah blunder. Dia menyerang menteri sekaligus mengadu kuda. Daniel Dubov mengambil kuda. Setelah itu, menteri makan kuda. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini agar tetap unggul yaitu E4 mengancam gajah, di mana setelah gajah mundur ke petak C2, benteng akan disusun di lajur A. Hitam sedang menekan. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Dubov memilih untuk menempatkan benteng di petak D8. Ancaman discover untuk mendapatkan gajah. Di posisi ini, Pragnananda memainkan langkah terbaik. E4, gajah terancam dan lari ke petak B3, sekaligus mengancam gajah petak terang putih. Olehnya itu, menteri mundur. Selain menyerang gajah hitam, juga untuk melindungi gajahnya. Ini langsung dibalas dengan benteng D4, lalu benteng F ke petak C1. Di posisi ini, Daniel Dubov menarik mundur gajah ke petak F8. Dengan sengaja, Dubov memberikan pion beracun untuk putih. Di posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah mengambil pion E dengan gajah. Setelah menteri makan gajah, menteri juga makan gajah, lalu benteng mundur ke petak A8. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Pragnananda memilih untuk mengadu gajah. Setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah, sekarang pion C terancam, namun C5. Gajah petak gelap menjaga pion pada waktu yang tepat. Kemudian Pragnananda coba untuk mengaktifkan gajah petak gelap ke petak G3. Dibalas C4. Benteng diadu, benteng makan benteng, benteng makan benteng. Setelah itu, gajah B4. Pragnananda melancarkan skak dengan benteng. Raja sembunyi di petak H7. Setelah itu, menteri menyerang gajah. Gajah mundur ke petak D6. Menteri C6 memberikan pining pada gajah. Di posisi ini, Dubov memainkan langkah agresif. G5. Setelah raja ke petak H2, H5, ancaman untuk memenangkan gajah. Pion F3 seharusnya didorong oleh putih, namun Pragnananda membuat blunder. Dia mendorong H4, membiarkan Dubov memakan pion. Setelah gajah makan pion, menteri G4. Pragnananda mengira langkah ini adalah ancaman pada gajah dan juga pionnya. Oleh karena itu, dia menyelamatkan gajah mundur ke petak D8. Akan tetapi di posisi ini, Daniel Dubov punya langkah pamungkas. Menteri F4, skak. Jika raja mundur maka skakmat dengan benteng akan terjadi. Oleh karena itu, raja maju ke petak H3, lalu benteng D3, kembali skak. Ada dua pilihan untuk menutup skak, dengan pion F atau dengan pion G. Apabila pion F3 menutup skak, maka ada balasan benteng D1, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Kalaupun putih memainkan G3, maka menteri makan pion. Lagi-lagi, ancaman skakmat ini tidak akan bisa dihentikan. Hitam akan menang. Pragnananda mencoba dengan dorongan pion ke petak G3. Namun, menteri makan pion, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, gajah mundur demi menjaga pion. Akan tetapi, Daniel Dubov punya langkah pamungkas, menteri F1.
Dan sampai di posisi ini, Pragnananda kemudian menyerah. Satu-satunya langkah yang bisa dia mainkan adalah raja mundur ke petak H2, di mana jika hal itu terjadi, benteng D2 dan skakmat pun terjadi. Sebuah game yang sangat menarik dari Daniel Dubov ketika berhadapan dengan pecatur muda India, Pragnananda.